Kim, doakan aku. Allah bersamamu, Umar. Semoga arwah nenek moyang kita, Mahmudun Sati, menjelma dalam kalbumu. Selamat jalan, Umar. Doa dan cintaku selalu untukmu. Selamat jalan, Umar. Allahu Akbar. Jedar. Ayah, Ibrahim sudah tidak ada lagi. Bagaimana nasibku? Pahlawan hidupku, pahlawan bangsaku, telah tiada kata kabeh keparat itu. Oh suamiku, aku bersumpah untuk melanjutkan perjuanganmu, untuk menghancurkan Ka'bah, hancurkan penjajah dari bumi suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Jedar, cerita anak dalam jaringan. Hai sahabat literasi, bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Pasti sahabat literasi senang ya Bunda, di bulan Agustus ini banyak sekali ya Bunda kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Siapa nih yang tahu tahun ini Republik Indonesia berulang tahun yang keberapa? Saya tahu. Berapa Bunda? Pasti ulang tahun yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Benar sekali Bunda Erna. Halo Bunda Erna. Halo juga. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Halo sahabat literasi, mengawali jumpa kita telah diperdengarkan cuplikan sebuah cerita. Cerita itu mengingatkan kita pada sosok pejuang yang pantang tunduk kepada penjajah, yang punya keteguhan hati sampai akhir hayatnya. Siapakah dia? Bunda, kalau dilihat dari cuplikan tadi Bunda, sepertinya pahlawan wanita. Tapi kan pahlawan wanita itu kan banyak Bunda. Nah, ingin cluenya ya? Beliau adalah putra ketiga dari Teuku Nangkasetia. Beliau lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar dan meninggal pada 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Oh, kalau itu saya tahu Bunda. Siapa? Pasti itu Cut Nyak-Din, Iya. pahlawan wanita yang dari Aceh ya Bunda. Tepat sekali. Beliau ini keturunan bangsawan yang kaya raya, mempunyai dasar agama yang kuat, cantik jelita, dan mampu memimpin pertempuran hingga membuat Belanda itu kerepotan bahkan kewalahan. Wow, luar biasa ya Bunda. Wanita padahal pada zaman dahulu loh Bunda sudah bisa memimpin pertempuran. Saya jadi kepo Bunda, ceritanya bagaimana? Ya, sahabat literasi, sepeninggal Teuku Ibrahim Lamna, Cut Nyak-Din semakin bingung karena melihat persatuan di antara pemuka-pemuka Aceh sedang mengalami krisis. Suasana fitnah memfitnah semakin panas dan banyak orang yang tunduk serta menggabungkan diri kepada Belanda. Hati Cut Nyak-Din sangat cemas memikirkan budi bangsanya yang rendah, iman yang tipis setelah suaminya meninggal. Nah, dalam keadaan seperti itu muncullah Teuku Umar,
saudara sepupunya yang dianggap mampu dijadikan kawan seperjuangan di masa mendatang. Lalu mereka pun menikah pada 11 Februari 1899. Berarti Cut Nyak Dien sudah punya teman seperjuangan lagi ya Bunda untuk melawan penjajah? Iya, Siasat apa ya Bunda yang digunakan Cut Nyak Dien untuk melawan Belanda? pertanyaan yang luar biasa. Sahabat literasi, sebetulnya Teuku Umar merasa benci kepada teman-teman yang tidak tahan uji dan mudah menyerah. Patriot-patriot sejati sudah sulit ditemukan. Secara diam-diam, Teuku Umar mengirim pesan kepada gubernur Belanda, yaitu Dijkhoff. Dia berjanji akan membantu Belanda dalam menghadapi pemberontak. Sebentar Bunda, berarti Teuku Umar memihak kepada Belanda begitu Bunda? Ya, beliau memihak kepada Belanda, tetapi ada maksud terselubung di balik itu. Maksudnya bagaimana Bunda? Ya, Teuku Umar berusaha mencari nama baik untuk mendapatkan kepercayaan dan kedudukan yang tinggi sampai dia memperoleh pangkat Panglima Perang Besar. Dan pangkat itu setara dengan gubernur daerah Aceh. Dan ia juga memperoleh nama besaran, yaitu Teuku Johan Pahlawan. Sahabat literasi, Teuku Umar itu bisa menjadi orang kepercayaan Belanda selama 3 tahun. Hingga pada suatu saat, Teuku Umar menemui istrinya, Cut Nyak Dien. Apakah Cut Nyak Dien diajak untuk memihak kepada Belanda juga Bunda? Tidak. Di situ, Cut Nyak Dien mengingatkan untuk mengakhiri sandiwaranya Umar dan mengharap Umar kembali ke barisan pejuang Aceh yang sudah lama menunggu, yaitu Sabilullah. Lalu, apakah Teuku Umar bersedia Bunda mengakhiri sandiwaranya? Nah, sahabat literasi, ada satu kejadian di mana pada hari itu, Minggu 29 Maret 1896, tiba-tiba terdengar tanda bahaya yang menggemparkan seluruh kota raja. Seluruh angkatan perang berhamburan keluar dan tergesa-gesa menuju tempat patrolinya masing-masing. Ya, sandiwara Umar telah berakhir. Umar dan kawan-kawannya berhasil membawa lari persenjataan dan peralatan perang Belanda dalam jumlah banyak. Dan itu masih ditambah uang sebanyak $18.000. Tentunya sahabat literasi, kepergian Umar menjadi pukulan berat bagi Belanda, tetapi menjadi keuntungan bagi pejuang Aceh. Wow, berarti Teuku Umar menjadi pengkhianat untuk menipu Belanda ya Bunda? Ya, itulah siasat terdiknya. Selain itu, Umar juga melengkapi pasukannya dengan seragam yang menyerupai tentara Belanda, sehingga mereka bisa bergabung dengan tentara Belanda tanpa dicurigai dan membuat kacau di sana Bunda. Luar biasa. Setelah itu pasti Belanda mencari Umar dan terjadi perang besar-besaran ya Bunda? Ya, tepatnya pada tanggal 23 sampai 24 Mei tahun 1896, sebuah pertempuran besar terjadi di Lampisau. Markas besar Teuku Umar tidak henti-hentinya dihujani granat. Teuku Umar beserta laskarnya meninggalkan Lampisau ke hutan-hutan rimba di daerah Gunung Parang. Perang itu berlangsung selama 2 hari lamanya. Dan Belanda dapat memukul mundur pasukan Umar serta menguasai seluruh
isi rumah daripada Teuku Umar. Bunda, berapa lama ya Teuku Umar itu bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, Bunda? Luar biasa Teuku Umar ini. 3 tahun lamanya dia bisa bertahan, walau musuh yang dihadapinya lebih kuat dalam hal persenjataan. Dan Jenderal Van Heut itu berpendapat bahwa kemenangan Belanda akan didapat jika ia berhasil menghancur-leburkan Aceh. Dan sumber penghancuran itu adalah Teuku Umar. Oleh karena itu, seluruh angkatan perang Belanda diwajibkan menangkap Teuku Umar dalam keadaan hidup atau mati. Kasihan ya Bunda. Apakah Teuku Umar dengan mudah bisa ditangkap oleh Belanda? Tidak. Teuku Umar juga orang yang cerdik, dan dia juga punya keyakinan bahwa Jenderal Van Heut adalah lambang kekuatan kompeni atau Belanda. Umar pun juga bertekad untuk membinasakannya dalam rencana penyerbuan ke benteng Mauloko. Teuku Umar pun mengumpulkan rekan-rekannya hingga hampir 800 orang. Dia pun berpamitan kepada Cut Nyak Dien serta meminta doa. Dien, doakan aku. Allah bersamamu Umar. Semoga arwah nenek moyang kita, Mahmudun Sati, menjelma dalam kalbumu. Selamat jalan Umar. Doa dan cintaku selalu untukmu. Selamat jalan Umar. Allahu Akbar. Waduh, saya merinding Bunda mendengarnya. Kemudian bagaimana Bunda nasib dari pasukan Umar? Apakah berhasil mengalahkan Belanda, Bunda? Itulah sahabat literasi. Van Heut sudah mengetahui rencana Teuku Umar karena ada mata-mata, sehingga benteng Mauloko itu sengaja seperti dikosongkan. Ya Allah Bunda, berarti Teuku Umar masuk ke dalam jebakan Belanda, Bunda. Ya, tengah malam menjelang 11 Februari 1899, dalam suasana sepi, tiba-tiba tampak bayangan pasukan Teuku Umar yang jumlahnya hampir 1000 orang. Di tengah-tengah pasukan itu, Teuku Umar mendekati sahabatnya Panglam, dan dia berpesan. Pesannya kalau tidak salah begini: saudaraku, jika aku sakit, tolong sembunyikan mayatku. Jangan sampai aku jatuh ke tangan KP. Tolong rahasiakan juga makamku. Jangan sampai KP menodainya, ucap Umar dengan nada yang bergetar. Setelah itu terdengar teriakan aba-aba, "Maju!" Namun sayang, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan dari tempat pengintaian Van Heut. Pasukan Belanda terus menembaki para pejuang. Pasukan Umar terpaksa mundur karena banyak pejuang yang tertembak. Dan di antara yang rubuh itu ada Teuku Umar, pemimpin yang gagah berani dan dicintai rakyatnya. Dia lumpuh karena 2 buah peluru menembus perutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana Bunda nasib Teuku Umar dan pasukannya? Pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Ingin tahu betul kelanjutan ceritanya? Ingin sekali Bunda. Nah, kalau ingin tahu kelanjutan ceritanya, sabar ya, tunggu di jeda episode berikutnya. Baiklah Bunda, sahabat literasi, kita tunggu cerita selanjutnya dari Bunda Erna. Sampai jumpa di
cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalam.